Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Perkenalkan, nama saya Indra Putra Mahayuda dari kelas 1 Teknik Komputer B, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan NRP 322060043. Oke, saya kali ini akan membuat sebuah simulasi tentang bagaimana cara kerja dari power supply, yaitu apa sih power supply itu? Power supply adalah sebuah satu jaya yang mengubah sinyal atau tegangan AC menjadi tegangan DC, yaitu mengubah dari tegangan yang bolak-balik menjadi tegangan yang searah. Lalu bagaimana sih komponennya, apa saja? Oke, yang pertama yang dibutuhkan jelas yaitu adalah tegangan AC. Kita bisa membuat dengan AC voltage source atau bisa dengan menggunakan sinyal generator. Namun saya akan menggunakan sinyal generator karena AC voltage ini menggunakan VRMS, sedangkan saya ingin menggunakan VP. Ini. Oke. Lalu kita coba lihat bentuk gelombangnya dengan menggunakan osiloskop. Bagaimana bentuk gelombangnya? Oke, kita lihat osiloskop. Oke, kita add grab. Kita taruh di sini. Oke, kita fokusnya kita maksimum 12 dan minimumnya min 12. Karena kita tahu bahwa AC itu range-nya ada di negatif dan positif. Oke lah. Kita pindahkan agak ke bawah biar jelas. Ini ya kan, dengan 5 volt, dengan tegangan 5 volt dia berbolak-balik dari 5 ke min 5 ke 5 lagi ke min 5 dan seterusnya. Lalu kita bagaimanakah cara membuatnya agar gelombangnya menjadi lurus atau DC? Oke. Komponen selanjutnya yaitu adalah dioda. Apa sih dioda itu? Dioda adalah penyearah gelombang. Ini dioda ada di semikonduktor. Ini ada dioda, namun kita ambil bridge rectifier agar dapat membuat sebuah gelombang penuh yang berada di sumbu positif. Oke, kita bisa lihat ini. Oke, kita coba tes dengan menggunakan osiloskop apa yang terjadi. Oke, taran. Oh, kebalik ternyata. Itu berada di negatif. Karena apa? Karena seharusnya ini berada di positif, sedangkan ini berada di negatif. Karena arah dari dioda itu ke sini, berarti ini adalah yang positif, sedangkan ini adalah yang negatif. Oke, kita lihat ya, gelombang akan berada di atas sumbu 0 dan gelombangnya penuh. Oke, lalu bagaimana agar gelombang ini dapat lurus? Oke, kita coba ini di 12, coba di 12 volt. Apa yang terjadi? Ya, sama kan? Sama di 5 volt tadi. Namun kita memiliki gelombang yang puncaknya adalah 12 volt. Kemudian kita butuh kapasitor agar gelombangnya lebih landai. Kapasitor ada di passive komponen. Kita ambil kapasitor. Oke, kita taruh di sini. Kita sambungkan di ujung dioda dan di ujung dioda yang satunya. Kita pindahkan ini agak ke sini. Ini kita sambungkan ke positif. Dan ini kita sambungkan ke negatif. Dengan ukuran yaitu adalah
1 mikrofarad, apa yang akan terjadi? Wow, cukup sudah menjadi AC. Gelombangnya sudah menjadi DC, Bung, maksud saya itu lurus namun masih berada di 12 volt. Lalu bagaimana cara mengubahnya menjadi 5 volt? Yaitu kita butuh yang namanya regulator. Regulator ada di power supply, di regulator. Apa sih regulator itu? Regulator itu yaitu adalah sebuah komponen yang mengatur berapa besar dari tegangan. Di sini ada regulator IC regulator yaitu 7805. 05 di sini menandakan bahwa tegangan akan diubah menjadi 5 volt. Oke, kita coba lihat. Wow. Namun kembali lagi tegangannya kembali ke AC. Jadi kita perlu, namun sudah berada di 5 volt. Jadi kita perlu kapasitor lagi agar sinyal atau tegangan itu dapat berjalan landai. Kita lihat dengan 1 mikrofarad, oh masih tetap landai. Lalu kita coba dengan 1 mikrofarad. Ya, jadi semakin besar dari kapasitor itu semakin landai juga tegangannya. Kita 1 farad coba. Wow, pengisiannya terlalu lama, jadi kita bisa gunakan 10 mikrofarad misalnya. Oke, kita gunakan 10 mikrofarad dan alhasil gelombangnya hampir sempurna menjadi gelombang AC, menjadi gelombang DC, yaitu gelombang yang searah. Ketika kita bisa membuat gelombang DC ini, kita bisa menggunakannya untuk menyalakan beberapa beberapa alat elektronik seperti lampu DC, motor DC, dan lain-lain. Kita juga bisa mengecas HP dengan power supply ini, mengacas aki, karena gelombangnya itu cenderung stabil di angka 5 misalnya jika kita buat 5. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.